Jadi ada makna 3 tahun dalam Alkitab. Jadi Alkitab menulis tentang 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, dan 3 tahun. Saudaraku yang terkasih, sehingga kata 3 tahun ini menjadi seolah-olah profetik bagi bangsa Israel, juga bagi saudara dan saya, dan bagi masyarakat pada hari-hari terakhir ini, saudara. Ya, sebagaimana tema kita hari ini, makna 3 tahun dalam Alkitab, ini mengandung profetik. Profetik itu artinya suatu nubuatan yang akan sedang dan terjadi, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita. Baik di masa Israel dulu, tetapi juga di masa Israel, bahkan umat cangkokan di akhir zaman ini, saudara. Apakah arti daripada makna 3 tahun dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita lihat, Bapak Ibu Saudara, coba lihat 1 Tawari 21 ayat yang ke-12. 1 Tawari 21 ayat yang ke-12. Kita akan membuka banyak Alkitab sehingga kita bisa memaknai intisari daripada profetik Tuhan 3 tahun ini, saudara. Apa arti 3 tahun ini dalam kehidupan sejarah Alkitab, tetapi juga nubuatan Tuhan bagi kita di masa hari-hari terakhir ini, saudara. Yang pertama, makna 3 tahun dalam Alkitab, 1 Tawari 21 ayat 12, demikian bunyi firman. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar yang ada di negeri, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel, maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi pernah terjadi di masa Raja Daud, dia menghitung orang-orang Israel berumur 20 tahun ke atas. Dia ingin tahu jumlah kekuatan bangsa Israel. Tetapi Daud lupa bahwa peraturan dalam hukum Taurat Allah boleh menghitung umat Israel, tapi dengan syarat-syarat hukum Taurat, yaitu mempersembahkan korban sembelihan dulu, ya, dengan jumlah yang ditentukan hukum Taurat, baru boleh menghitung. Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud langsung eksekusi, dia langsung melakukan suatu tindakan menghitung tanpa bertanya-tanya kepada para tua-tua dan para imam-imam pada waktu itu, sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Dan ada 3 hukuman yang Tuhan tawarkan. 3 tahun kelaparan, ya. Kemudian apa lagi? 3 bulan kamu dikejar oleh pedang musuhmu, dan 3 hari penyakit sampar. Pilih mana, Daud? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jadi peristiwa 3 tahun yang dimaksud oleh Alkitab itu ternyata penghukuman Tuhan, dan berbicara tentang kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Di mimbar yang sama ini, saudara, di masa COVID, mungkin saudara pernah ingat saya berbicara dari tempat ini, bahwa Tuhan menyampaikan COVID itu adalah sesuai dengan Wahyu 9, di mana sengatnya akan seperti kalajengking. Kalajengking pusengat itu seperti kalau orang punya penyakit penyerta, maka dia akan menjadi multiplikasi dan terjadi yang namanya kematian akibat daripada komplikasi penyakit. Seperti itulah COVID itu, saudara, dan dibawa oleh laki-laki dan perempuan. Dia menyiksa 5 bulan lamanya. Dan memang benar, COVID itu sudah menyiksa. Sampai 5 bulan seluruh ibadah apapun agamanya di dunia ini dihentikan 5 bulan, saudara. Dan setelah COVID, visi Tuhan akan ada perang. Kenapa? Karena unsur dari COVID itu akan ditemukan, sehingga akan ada perang setelah itu. Dan setelah perang, saudara, akan ada kelaparan. Ingat Bapak Ibu Saudara.
Dan kita sudah melihat, kita sudah melewati masa perang Rusia Ukraina bergeser ke arah Timur Tengah, Israel dan seterusnya. Dan perang-perang lainnya yang kecil-kecilan yang tidak juga diekspos oleh dunia. Itu sedang terjadi di dunia ini. Dan sekarang kita sedang memasuki masa kelaparan. Dan kalau itu terjadi saudara, kelaparan atas dunia, Tuhan tidak izinkan juga lebih lama dari 3 tahun. Firman ini tadi berkata bahwa malaikat itu bertanya kepada Daud, pilih mana hukuman Tuhan. Ada 3 bulan, ada 3 hari, tapi juga ada 3 tahun. Jadi kalau makna 3 tahun dalam Alkitab itu penghukuman Tuhan, dan itulah masa kelaparan saudara. Dan kita bisa lihat dunia hari-hari ini itu sedang merasa begitu penderitaan yang luar biasa. Ya, beberapa hari yang lalu saudara, saya bertemu dengan salah seorang ya dari partai juga, dia pengusaha juga ya. Dan dia cerita sama saya, Pak Pendeta. Ya, saya dengan teman-teman dong ada kumpul sama-sama bahas pengusaha-pengusaha Sorong Jakarta. Dan kami baku tanya, baru bagaimana pendapatan sekarang? Aduh kawan, susah sekali. Sekarang ini masanya kita ini hanya hidup dari rekening tabungan. Ya, hanya hidup dari rekening tabungan saja. Terus tanya lagi yang di Jakarta. Jakarta juga bilang, kita juga ini hanya bisa membiayai karyawan saja. Keuntungan tidak ada. Bayangkan saudara, akhirnya dong bilang, yuk kalau kamu sudah begitu berarti kita orang yang ada di sini lebih menderita lagi. Jadi saudaraku yang terkasih, ini dalam masa-masa kesulitan besar. Kalau ditanya kapan selesainya masa kesulitan besar, tidak lebih, dengar baik, tidak lebih dari 3 tahun. Tidak lebih dari 3 tahun Bapak Ibu Saudara, masa kesukaran besar itu. Jadi yang berikut saudara, kita lihat lagi, apa makna Alkitab berbicara kepada kita tentang makna 3 tahun dalam Alkitab. 3 tahun makna dalam Alkitab 2 Samuel 21 ayat 1. 2 Samuel 21 ayat 1, saya bacakan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Daud, pada Saul ada keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ternyata makna 3 tahun dalam Alkitab itu berarti yaitu ada hutang yang harus dibayar Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa negara kita tahun 2025 ini harus bayar hutang saudara. Ya, dan hutangnya 7.000 lebih triliun saudara. Sehingga untuk membayar itu kita bisa melihat inflasi terjadi dalam ekonomi dunia, khususnya Indonesia. Banyak orang senang dengan harga emas naik jadi 2 juta. Hari ini katanya turun jadi 1.800.000. Banyak orang senang dengan harga emas yang naik karena punya tabungan emas. Tetapi dia lupa bahwa kalau harga emas itu naik sampai sedemikian tingginya, itu berarti ekonomi negara sedang tidak baik-baik saudara. Ya, ketika nilai tukar dolar terhadap rupiah itu dia naik sampai 17.000, itu berarti ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saudara. Mungkin bagi sebagian kita senang, wah luar biasa naik sepo harga emas, jual dulu. Iya. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang sedang mengancam saudara. Ya, bagi kita masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu harus kita berdoa saudara. Sebab masa kelaparan itu adalah masa di mana hutang itu mesti harus dibayar saudara. Di mana Saul pada waktu itu berhutang sehingga
harus ada pembayaran dan pelunasan terhadap hutang Saul, saudara, pemerintah sebelumnya. Jadi saudara, untuk menyingkapi masalah hutang ini saudara, perlu saya garis bawahi, ini ucapan profetik sebagai seorang hamba Tuhan yang berdoa bagi Indonesia. Bagi Indonesia, kita di tempat ini saudara setiap hari Senin menara doa sinode, berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia, tapi juga bagi GBI, pelayanan kita. Kita berdoa terus bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat daripada firman ini, solusi untuk bisa keluar dari hutang pemimpin raja masa lalu yaitu Raja Saul, maka Daud harus mengambil 7 anak Saul untuk digantung di atas tiang gantungan, dan mereka harus mati menebus daripada apa? Dosa-dosa yang dibuat Raja Saul atau pemerintahan sebelumnya. Kalau saya melihat Bapak Presiden ya, Prabowo, jika dia ingin maju, dia ingin merubah sehingga hutang negara ini bisa lunas, dia harus benar-benar melakukan tindakan yang seperti Daud juga lakukan. Ya, harus menggantung 7 orang daripada anak Saul. Saul ini raja sebelumnya. Digantung baru terjadi penghapusan hutang itu, saudara. Dalam konteks sekarang tentunya bukan berarti kita harus gantung orang sampai mati ya. Tidak. Tetapi dalam konteks hari ini mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki dari beberapa bidang-bidang, 7 bidang di pemerintahan sebelumnya yang masih terbawa di pemerintahan sekarang. 7 pemerintahan itu saudara, 7 bagian dari pemerintahan harus diperbaiki. Begitu maksudnya. Diperbaiki, dirombak. Maka saya percaya pemerintahan di masa Daud ketika menghadapi kelaparan 3 tahun akan berhenti dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi hutang itu sehingga lunas, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, apa makna 3 tahun dalam Alkitab? Yaitu adalah masa toleransi Tuhan atas keputusannya. Lukas 13 ayat 7-9 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Apa ia hidup di tanah ini? Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Saudara, yang ketiga, makna 3 tahun itu ternyata toleransi Tuhan bagi orang-orang yang tidak menghasilkan buah. Jadi kalau saudara kita masih hidup di masa sulit, masa kelaparan 3 tahun yang sedang berlangsung atas seluruh dunia, juga atas Indonesia dan kita yang ada di Papua, itu adalah masa toleransi Tuhan untuk mengizinkan kita berbuah. Mungkin di masa kelimpahan kita tidak berbuah. Kenapa kita enggak berbuah? Karena kita hanya menunggu Tuhan yang memberkati. Kita hanya menunggu bantuan orang lain. Kita hanya menunggu belas kasihan orang lain. Kita tidak berbuah, kita tidak berkembang. Jadi kalau Tuhan izinkan kita ada dan masih hidup di masa kelaparan, saudara, masa COVID kemarin banyak yang meninggal. Kalau saudara dan saya masih hidup dan bernyawa hari ini, telah melewati masa COVID. Lalu Tuhan izinkan kita berada di masa kelaparan. Tuhan berkata poin 3, bahwa orang yang diizinkan Tuhan di 3 tahun, masa sulit dan sukar adalah masa untuk saudara diberkati untuk belajar berbuah. Belajar berbuah saudara sekarang. Ya, yang tidak bisa berbuah di masa yang lalu, bertobat, hari ini mulai berbuah saudara. Berbuah, berkembang, belajar produktif. Ya,
Belajar saudara, yang dulunya gengsi, harga diri terlalu tinggi untuk melakukan kegiatan pekerjaan itu, lakukan hari ini saudara. Jangan malu-malu lagi saudara. Haleluya. Tuhan tidak kasih pertolongan jatuh dari langit di depan saudara, tidak ada. Haleluya. Tuhan mau apa yang ada padamu. Firman-Nya ketika Petrus ditagih penagih biaya pajak bait Allah datang kepada Petrus. Apa gurumu tidak bayar biaya bait Allah? Kau juga belum bayar toh? Lalu dia datang sama Yesus. Tuhan Yesus sudah duluan tanya, Petrus, kau tadi ditagih, jadi pergi ke perahumu, pergi pancing di danau. Mulut ikan yang pertama kau dapat, buka. Dan waktu dia buka mulut ikan itu saudara, ada uang 2 dirham di dalamnya. Yesus berkata, bayarkan untukku, juga bayarkan untukmu. Semuanya selesai dengan pergi ke danau, pancing ikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini masa toleransi Tuhan bagi yang tidak berbuah. Kalau kita belum berbuah hari ini, ayo, mari berbuah saudara, kembangkan jiwa, potensimu. Tuhan mau kita diberkati saudara. Saudara, kita bisa melihat setiap analisis keuangan itu saudara, para pakar-pakar mereka bilang begini, setiap masa chaos, setiap masa kesulitan selalu ada orang-orang kaya baru muncul. Ya, ada salah seorang saudara, seorang yang hanya mulai dari rumah dan kamarnya, dia mulai bermain kripto kalau tidak salah ya. Dia mulai bermain kripto, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, waktu itu ya nilai daripada mata uang ya, Bitcoin ya kalau tidak salah, bukan kripto ya, Bitcoin ya kalau tidak salah. Nah, Bitcoin itu hanya nilainya kalau tidak salah menurut mereka 3 Bitcoin itu dapat 1 buah pizza. Ya, berapa sih pizza? Pizza paling mahal ya 120.000. Berarti harga Bitcoin, 3 Bitcoin itu berharga pizza waktu itu. Tapi dia beli, dia kumpulkan. Dan saudara tahu, Bitcoin itu sekarang harganya 1,5 miliar per 1 Bitcoin. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mulai dari hal-hal yang disepelekan banyak orang. Mungkin hari-hari ini daganganmu, dagangan yang kecil-kecilan. Tapi kalau engkau percaya dengan Tuhan, diberkatilah usahamu itu jadi berkembang. Mungkin hari itu engkau hanya homemade, berdagang di rumah, jualan online. Tapi suatu hari karena engkau mencintai Tuhan, maka Tuhan Allah di dalam Yesus memberkati engkau sehingga bisa buka toko fisik saudara, bukan lagi toko online. Tuhan menyertai hidup kita, Dia memelihara kita. Jadi kalau kita mengalami masa-masa sulit seperti ini, ingat, selalu ada peluang di masa-masa sulit. Selalu ada peluang saudara. Kembangkan itu, ciptakan itu saudara. Hadirkan itu, segala sesuatu akan ada waktunya saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Gubernur KDM dia sampaikan, dia mulai membeli semua mata-mata air di seluruh Jawa Barat. Saudara tahu kenapa? Karena akan datang waktunya bahwa dia bilang harga air lebih mahal dari harga bensin dan solar. Kenapa? Karena Toyota hari-hari ini sedang merancang mesin hidrogen. Jadi dia bisa menciptakan air yang dimasukkan dalam tangki bensin itu diubah jadi bahan bakar. Dan ini sedang dikerjakan oleh Toyota dan rombongannya saudara. Maka kemungkinan besar
mobil-mobil listrik, motor listrik semua akan tersisihkan dengan mesin hidrogen ini saudara ya. Jadi mesin itu diciptakan oleh Toyota dan semua akan mengisi air ke dalam tangki-tangki kendaraan mereka dan semuanya jalan pakai air putih. Saudaraku yang terkasih, ke depan harga air akan naik meroket melebihi harga bensin. Saudara coba lihat saja. Air minum dalam botol kaca ada di Saga sana. Tidak sampai 1 liter saja harga. 1 liter harganya 34.000. Pergi ke Saga, beli yang botol air putih itu, yang kaca, itu 1 liter saja sekarang 37.000. Harga bensin 1 liter cuman 10.000 lebih saja yang Pertalite. Ya kan? Sudah terbukti belum? Itu baru beberapa. Dan kalau nanti seluruh mesin termasuk genset yang ada di setiap instansi tidak lagi pakai bahan bakar fosil, semuanya pakai air, maka harga air akan naik. Potensi-potensi ini kan adalah dikembangkan, makanya KDM luar biasa. Dia sudah mulai beli mata air yang ada tuh, belum beli semua. Karena itu suatu hari kelak akan mahal, saudara. Ya, akan mahal mata-mata air. Jadi saudara, mari kita melihat peluang, itu maksudnya. Jangan kita hanya frustasi dan stres, depresi ketika melihat 3 tahun, wah kelaparan, pendeta khotbah 3 tahun, bikin apa kita? Oh jangan, 3 tahun itu adalah masa Tuhan memupuk kita kembali, yang tidak berbuah jadi berbuah. Itu masa kita mengambil peluang untuk kita menjadi orang yang diberkati baru, saudara. Ya. Kemudian yang keempat, masa daripada 3 tahun menurut Alkitab, selain penghukuman tetapi juga tentang pendidikan Tuhan. Daniel 1 ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego ditangkap, ditawan, tapi mereka dididik untuk mereka menikmati seluruh santapan raja, dispesialkan namun ikut pendidikan militer di kerajaan Babel. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan lagi didik saudara dan saya di masa sulit dan kelaparan. Ya. Saudaraku yang terkasih, saya bangga sekali dengan Bapak KDM itu, saudara. Ketika semua orang tidak bisa menertibkan begal-begal, anak-anak muda yang bawa celurit, bawa parang kiri kanan, ada di daerah Jawa Barat sana, KDM bilang masukkan barak. Ketika dimasukkan barak pendidikan selama 3 bulan, semua pulang bertobat, saudara. Yang tadi melawan orang tua bertobat. Pendidikan itu merubah karakter orang, saudara. Ya. Bahkan dia bikin juga di videonya, anak-anak yang tinggal main HP, tidak mau sekolah, tidak mau makan, masukkan barak. Itu video begitu saja diputar orang tua. Orang tua putar ke anak-anak yang suka main HP, bertobat, saudara, menangis. Mama, saya mau makan, mama saya mau sekolah, mama saya tidak mau lagi pakai HP. Kasih tinggal, saudara, HP-nya. Dia putar, ayo mama kasih tahu KDM, jemput. Ya, termasuk Pak Pendeta juga ikut juga. Bilang sama Ben, Papa telepon Bapak KDM, nanti jemput Ben 6 bulan baru ketemu Papa lagi. Dia langsung taruh HP. Papa, tidak mau. Dia bilang, begitu saudara. Bayangkan saudara, pendidikan itu merubah karakter bangsa. Tuhan didik saudara dan saya di masa kelaparan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Tuhan memberi engkau dengan air yang serba sedikit, makanan yang serba sedikit, supaya Tuhan mendidik engkau agar engkau mengingat Tuhan. Saudara, orang kalau lagi kelimpahan tidak pernah ingat Tuhan, saudara, tidak pernah. Ya, kalau orang lagi kelimpahan, pikirannya adalah senang-senang, foya-foya. Tapi kalau dia dalam kesukaran, pasti dia ingat Tuhan. Maka dari itu Tuhan memprogramkan
Untuk setiap anak-anaknya yang lupa Tuhan, dia bikin masa kelaparan. Supaya dia cari Tuhan. Mau bertahan di mana, saudara? Mau bertahan di mana? Kita bertahan di rumah tidak akan bisa sanggup, saudara. Tuhan akan kasih gelisah kau. Dia akan bilang, kau mau bertahan di rumah, makin susah kau hidup. Tuhan bilang, datang ke gereja. Kalau kau tidak datang, saya bikin tulah lebih banyak lagi buat hidupmu. Akhirnya saudara, begitu banyak masalah, akhirnya orang harus pergi. Sudah, saya menyerah Tuhan, saya datang gereja sudah. Jadi saudaraku yang terkasih, masa 3 tahun kesulitan, kesengsaraan, masa pembuangan Israel di kala Daniel, itu masa mereka ditangkap, ditawan, mereka disiksa, tapi ada sebagian mereka yang dididik. Saudara, jadi masa kesulitan 3 tahun itu adalah masa Tuhan didik kita. Kalau kita hari-hari ini masuk dalam efisiensi anggaran, ya, orang malas pi kantor karena apa? Karena dia TPP tidak dibayar, ya toh? Itu saudara, TPP-nya terada, itu tidak ada perjalanan dinas. Tanya dengan bendahara, ada uang kah? Tidak ada uang, begitu. Iyo, saudara, ya, yang ada tinggal gaji saja. Tapi itu dalam masa saudara Tuhan lagi didik kita. Didik supaya hidup ini jangan boros. Hidup ini harus irit. Ya, irit segala sesuatu. Jangan foya-foya, gunakan keuangan sebaik-baiknya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Kemudian Galatia 1 ayat 15 sampai 18 lagi. Masa 3 tahun adalah masa Tuhan meningkatkan kematangan rohani kita. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ aku kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ada masa di mana ya Paulus pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia buta, dia melihat setelah didoakan Ananias. Kemudian saudara, dibawalah Tuhan untuk dia menginjil pertama-tama ke tanah Arab. Dia tidak langsung ke Yerusalem ketemu rasul-rasul, supaya dia dimatangkan rohaninya lewat pelayanan dan penginjilan perantaraan Tuhan, lewat 3 bulan pelatihan Tuhan. Pergi ke bangsa-bangsa, baru setelah 3 tahun dia kembali ketemu di rasul-rasul di Yerusalem. Jadi masa Tuhan mematangkan kerohanian seseorang adalah masa di 3 tahun itu, saudara. Jadi Rasul Paulus mematangkan rohaninya. Dia pergi ke tanah Arab. Makanya saudara kalau nonton YouTube cari lagu-lagu gereja, lagu-lagu Kristen berbahasa Arab. Nanti kelihatan saudara ya, yang nyanyi pakai bahasa Arab itu orang-orang Arab, saudara. Ya, mereka semua memuji Tuhan, gerejanya, puji-pujiannya. Karena kalau lihat sejarah gereja, Arab itu saudara kekristenan lebih dulu di sana, ya. Siapa yang merintisnya? Rasul Paulus. Ya. Tanah Arab itu sudah pertama kali menerima Injil. Jadi di tahun-tahun di masa Rasul Paulus, saudara. Jadi abad pertama sudah menerima Injil, saudara. Kemudian kita lihat yang berikut, yang ke-6. Makna 3 tahun adalah makna di mana adalah masa pelayanan dan pengajaran yang intens bagi para murid. Kisah Rasul 20 ayat 31 sampai 32, Rasul Paulus cerita
Dalam kisah ini dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. 3 tahun kata Paulus, aku dengan tiada henti-hentinya mengajarkan firman Tuhan, memberikan pemahaman, pengajaran yang serius sehingga kamu bertumbuh dalam iman. Jadi masa-masa kesukaran 3 tahun harus kita gunakan sebagai apa saudara? Masa-masa kita belajar firman dan Alkitab. Jadi saudara, mari renungkan firman baru bekerja. Renungkan firman, bekerja. Firman jadikan kita kuat saudara. Kalau kita coba lihat saudara, banyak kita bekerja-bekerja tak ada baca firman. Bekerja-bekerja tak ada baca firman. Nanti baca firman pas sudah mau dekat sembahyang. Itu tidak akan membawa dampak bagi kita. Tapi coba baca Alkitab, buka Alkitab, baru saudara kerja. Di situ mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Buka Alkitab. Ya kan, sekarang Alkitab sudah canggih saudara, tidak mesti bawa Alkitab lagi. Di HP saudara kan ada. Buka dulu ayat mana yang Tuhan taruhkan, Kolose kah, Galatia kah, Filipi kah, Perjanjian Lama kah. Buka dulu baru baca. 1-2 kata ayat itu menyegarkan jiwa kita. Kita jalan dengan iman di hari itu dengan firman yang kita sudah baca pagi itu saudara. Ada kekuatan, ada mujizat, ada pertolongan. Jadi masa-masa kelaparan 3 tahun itu kita gunakan lebih banyak dekat dengan firman saudara. Bergaul dengan firman supaya Tuhan kasih tunjuk kita apa yang Dia mau bagi hidup kita. Kemudian yang ke-7, makna 3 tahun itu adalah makna sabat sebenarnya saudara. Imamat 25 ayat 20 sampai 22. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dan dalam tahun ke-8 kamu akan menabur. Tetapi kamu akan makan hasil yang lama sampai tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Jadi ternyata saudara, makna kelaparan, penderitaan 3 tahun juga bermakna adalah tahun sabat. Ya, ada kalanya gini saudara, orang-orang ya, yang tadi saya bilang tuh, pebisnis, orang-orang yang hanya pikir putar uang, bagaimana modal diputar, pabrik bekerja dan segala macam. Begitu terjadi masa kelaparan, pabrik berhenti, pengiriman berhenti. Dan mereka hanya makan dari rekening mereka. Itu artinya Tuhan kasih sabat. Dalam Alkitab Tuhan sudah nyatakan, 6 tahun lamanya kamu boleh bekerja. Tapi tahun ke-7 jangan sekali-kali kamu menabur, jangan sekali-kali kamu menuai. Tahun ke-7 biarkan ladangmu mengalami sabat, pabrikmu mengalami sabat, usahamu mengalami sabat. Kamu akan diberkati pada tahun ke-6 sehingga engkau bisa makan sampai tahun ke-9. Sampai masa menuai di 4 tahun. Maka saudara, dengar saya sampaikan. Orang-orang yang pada hari-hari ini pabrik-pabrik mulai berhenti berproduksi, itu sebenarnya adalah masa sabat. Mereka memasuki masa sabat, di mana Tuhan berkata istirahat dulu. Kamu makan dari pendapatan, omset, rekening-rekening yang sudah kamu dapatkan selama 6 tahun berturut-turut. Ini saudara, kalau kita lihat Alkitab yang kasih tahu. Nah, Pak Pendeta, itu kan pengusaha besar. Orang bagaimana? Lupakah kita saudara tentang masa 3 tahun 6 bulan kelaparan di tanah Israel di masa Elia dan janda di Sarfat? Bagaimana Tuhan pelihara janda di masa kelaparan? Bagaimana Tuhan pelihara nabi di masa kelaparan dan kekeringan? Tuhan kirim burung gagak.
Ingat baik-baik, buat kita yang jemaat, yang bukan pengusaha, yang punya tabungan yang banyak, Tuhan bisa pelihara kita. Dia kirim burung gagak buat kasih makan kita. Roti di pagi hari bagi kita, dan malam itu daging dari burung gagak. Kemudian dia juga bisa pakai bagaimana minyak dalam buli-buli, dan juga tepung sedikit segenggam dari seorang janda di Sarfat. Tidak pernah habis 3 tahun 6 bulan. Sampai masa menuai jelai. Saudara, Tuhan itu ahlinya menolong orang. Saudara, kita tidak usah berpikir cara Tuhan menolong kita. Bagian kita adalah berdoa, cinta Tuhan, cari Tuhan, maka dipeliharanya hidup kita. Belajar saudara, dari 3,5 tahun kekeringan di Sarfat. Kita lihat saudara, kita belajar dari seorang janda ini. Di masa-masa itu apa yang kita buat saudara? Ketika kita mungkin seperti seorang janda di waktu itu. Ya, kita mungkin kapasitas kita nggak sehebat pengusaha yang punya tabungan banyak. Kita seperti janda di Sarfat. Apa yang kita harus buat? Yang pertama saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 10 berkata apa? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, coba ambillah aku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudaraku yang terkasih, di masa kekeringan itu jadilah orang yang suka menolong orang lain, saudara. Yang suka menolong orang lain. Ya. Suka menolong orang lain. Meski kita lagi susah. Dia lagi kumpulkan kayu api. Ya. Dia lagi kumpulkan kayu api. Lagi putus asa dan berpikir ini adalah makanan menu terakhir kami. Setelah kami bikin roti terakhir, kami dan anak-anak mati. Itu keputusan dia waktu ambil kayu. Tapi waktu dia sedang mengambil kayu dan berpikir sebentar akan mati, ada seseorang yang tidak dikenal minta segelas air. Coba berikan aku segelas air. Dia tidak bilang begini, kau orang asing datang-datang minta-minta air dan saya pergi cari sana sendiri. Tidak. Dia tinggalkan kayu bakar, dia pergi ambil air, dia kasih air. Saudara, menolong orang membawa mujizat dalam kehidupan kita. Saya tuh suka saudara nonton-nonton di Facebook itu ya. Cerita-cerita bagaimana orang-orang YouTuber-YouTuber yang punya niat mau nolong orang lain. Mau kasih uang. Ketika dia datang, orang itu ramah, meminta yang dia minta, langsung dikasih uang saudara. Karena ramah. Tapi ada juga yang ketus-ketus, ketika diminta diajak ngomong, kau siapakah? Langsung uang tidak dikasih ke dia, tapi dikasih kepada temannya yang ramah itu saudara. Menolong orang, menyahut orang, ramah kepada orang lain, itu membuka berkat saudara. Siapa tahu yang kita lagi ngomong hari itu mau tolong kita ke masa depan saudara. Ya. Di masa kelaparan tidak boleh tutup diri saudara. Buka diri untuk menolong. Menolong itu bukan berarti kita harus kasih sesuatu. Menolong itu tadi tuh. Dia cuma minta tolong ambilkan air. Itu gak rugi saudara, cuma rugi tenaga saja, rugi waktu. Tapi ketika kita melakukan kebaikan itu, kita ditolong oleh dia. Kita mendapat pemeliharaan Tuhan seperti juga janda ini. Kemudian yang kedua, kita perlu memiliki respon yang baik atas sekitar. Tidak suka marah. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, 1 Raja-Raja 17 ayat 11-12, berseru lagi Elia ini, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, Elia lihat orang ini bisa diajak kerjasama, suruh ambil air mau. Lalu dia bilang gini,
kasih saya roti kah? Sepotong saja. Lalu perempuan ini, demi Tuhan, di dalam rumahku tidak ada roti. Cuman segenggam tepung itu mau olah. Aku setelah mengolah kami makan dengan anak, lalu kami mati. Elia langsung bilang, dengar, aku datang untuk memberi pertolongan bagimu. Buatkan untukku dulu, maka akan mujizat terjadi. Minyak tidak akan habis, tepung tidak akan habis, akan terjadi lipat kali ganda dalam kehidupanmu. Dia buat terjadi. Jadi respon terhadap sekeliling itu harus baik, saudara. Kan di masa sulit itu sering orang meledak-meledak, tukang marah, berkelahi, ribut saja. Kalau kita suka ribut, berkat jauh, saudara. Ya. Di masa sulit, masa kita bersahati, berdoa, berlutut, menangis. Masa kesulitan itu masa kita satukan hati. Respon baik terhadap semua orang di sekitar. Dan Tuhan akan bukakan lewat orang-orang sekitar itu menolong kita, saudara. Ya. Jadi saudara, mari respon yang baik di masa sulit. Ya. Tuhan akan kirim burung-burung gagak untuk menolong saudara dan saya. Tuhan akan kirim orang-orang yang akan membukakan jalan bagimu di masa sulit ini, saudara. Tapi jangan emosian. Berkelahi dengan suami, berkelahi dengan istri, ya, berkelahi dengan anak-anak, kemudian posting sesuatu yang galau-galau gitu. Seandainya saya suami ini bilianer, seandainya istri saya punya warisan triliuner, kami akan bahagia. Hidup bukan seandainya. Hidup itu sekalipun aku dalam lembah kelam, ya, ku tak takut sebab kau besertaku. Saudaraku yang terkasih, sejarah Alkitab membuktikan orang-orang hebat bukan lahir dari keluarga yang kaya raya. Orang-orang hebat dari Alkitab adalah orang-orang yang tidak dihargai dalam rumahnya, tidak dianggap sebagai anak sekalipun seperti Daud, tapi dipilih jadi orang berhasil, sukses dan luar biasa. Namanya Raja Daud. Orang-orang di dalam Alkitab bukan orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang mereka bukan orang-orang yang kaya raya, tapi mereka adalah orang-orang yang hebat, yang mau belajar dari masa sulit mereka untuk bangkit melihat dalam kemuliaan. Dan Tuhan pakai mereka dahsyat. Pada waktu Ishak di tanah Kanaan, semua mengalami kekeringan yang hebat. Lalu Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir meski Mesir penuh dengan air. Tetap di tanah Kanaan, aku akan memberkatimu. Lalu kata firman Tuhan, menaburlah Ishak di tanah itu. Dan kian lama dia kian kaya. Abimelek cemburu. Kenapa masa kekeringan Ishak bisa tetap menabur? Tanahnya sama, benihnya sama, pupuknya sama. Yang beda, Tuhan yang menyertai Ishak berbeda dengan Tuhan menyertai Abimelek. Saudara, kita bisa bangkit di masa kelaparan dan penderitaan ini dengan cara apa, saudara? Dengan cara merespon lingkungan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengimani firman. Ketika firman Tuhan berkata, lakukanlah, bagi dulu untuk nabi sebagian roti, maka buli-bulimu tidak akan habis, tepungmu tidak akan habis. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, terjadi. Tuhan membuat semuanya karena firman. Saudara, yuk kita lakukan firman. Apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh kita buka sesuatu, lakukan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan. Karena Tuhan akan memelihara kita di masa sukar, saudara. Ya, tetap semangat. Yang terakhir, pemusik boleh siapkan. 3 tahun dalam Alkitab memiliki makna profetik yang perlu kita renungkan seperti keadaan kita saat sekarang.
Dapat diterjemahkan sebagai masa Tuhan memproses umat yang sulit untuk lebih mengandalkan Tuhan. Juga sebagai masa ujian kepada umat manusia yang sering melupakan Tuhan. Tetapi di masa sulit juga kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan kita yang mau taat kepada Tuhan.